Hai Kencukenian, jangan lupa like, comment, and subscribe Serasan Radio 100,8 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kancukunian dimanapun saat ini berada, apa kabar? Hampir setahun kita tidak ketemu. Setahun Kancukunian kita tidak ketemu. Dari 2005 2025 baru ketemu 2026. Setahun pas ngepas malam hari ini Kancukunian. Alhamdulillah kita kehadiran kawan-kawan media, orang-orang hebat. Tapi bukan penyebar gosip. Bukan penyebar gosip. Kancukunian, malam ini kita ketemu dalam aksi acara manjangin cerita. Narasumber pertama kita di tahun 2026. Yang lagi nonton live-nya kita di Serasan Radio di Facebook, IG, kemudian juga yang nonton live di TikTok. Selamat malam untuk Lasmita. Cek Kandar sudah ada yang live. Sudah ada yang nonton. Kemudian juga yang lagi nonton live-nya di Facebook-nya Johartono. Ya. Insya Allah di sebelah kanan ini ada Johartono. Beliau adalah pengurus DPD IWO Muara Enim. IWO ini adalah Ikatan Wartawan Online. Beliau adalah salah satu pengurusnya. Kemudian di sebelah kiri saya Kancukunian yang ganteng. Kita harus ngomong ganteng cuy. Ganteng. Bos. sama kena samu kan. Kalau bahasa itu sama galu. Sama kan. Memang ganteng nih. Ganteng nih ya. Bukan. Apalagi habis mandi nih. Niannya itu dibuangkan dulu niannya itu. Kancukunian sebelah kiri saya ada Martondo. Beliau adalah Korwil, koordinator wilayah Sumsel dari Bongkar Pos yang beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah Bongkar Pos mengadakan rapat akhir tahunnya di Muara Enim. Itu ada 8 provinsi ya. 8 provinsi. 8 provinsi hadir di Muara Enim dari Bongkar Pos saja. Masya Allah. Oke semuanya Kancukunian. Ini kiri kanan mana duluan nih? Dari Bongkar Pos ini lah. Step by step. Karena Bongkar Pos ini kan baru menghadir ke Step by step. Rapat ini. akhir tahun. Perdana nih Kabupaten Muara Enim. Perdana dan Muara Enim Kancukunian kita wajib bangga ya. Mas Jono ya, kita wajib bangga. Muara Enim alhamdulillah kehadiran beberapa kawan media dari 8 provinsi kemarin tanggal 27 Desember. 27 Desember. Oke. Apa dan bagaimana Bongkar Pos? Kita langsung mulai tanya ke Martondo. Iya. Ini aslinya orang mana nih? Asli orang Palembang, tapi saya tidak katik marga. Martondo Kayak nama ini ya. Batak ini Martondo. Sulawesi. Tidak, Batak ini. Batak ya, Nah, Batak. Martondo ini Batak artinya itu berkenalan. Kurang tahu saya itu artinya itu. Jangan Cuma Bapak dulu ada CS-nya orang Batak dulu ya. mungkin. Nah, mungkin. Tapi nama cuma inilah ya, Martondo. Singkat. Oke. Mungkin tidak 1-2 yang sama mungkin ya. Heeh. Termasuk langka mungkin. Langka nama nama ini asli langka. Mungkin itulah kelebihan Tuhan memberikan nama itu. Acak nih ya. Ada sesuatu hal yang Ada disembunyikan. sesuatu Dengan adanya hadir sebuah nama itu yang jelas mudah carinya. Baru nyarinya. Sapo Martondo. Oh, Siko-siko Martondo. lah Itulah namanya. Makanya itulah. Mirip-mirip Pulau Komodo ini. Makanya itulah kelebihan Tuhan memberikan itu dengan saya itu Iya. kan. Ini siapa Elpin? Elpin mana? Yang cover boy. Apa yang kontraktor? Iya. Oke semuanya Kancukunian. Langsung kita dengan Mas Martondo itu gimana ceritanya bisa Bongkar Pos, satu media yang berpusat di Lampung ya, Iya. mengadakan rapat kerja justru di Kabupaten Muara Enim. Apa yang menarik dari Muara Enim menurut cerita kawan-kawan yang tergabung? Silakan Mas. Ya. Ini waktunya 5 jam. Sebelumnya saya serius sangat nih, saya sangat berterima kasih dukungan dari kawan-kawan, terutama suatu kehormatan bagi kami, kebanggaan kami Bongkar Pos Group Siap. menerima undangan dari Radio Serasan Muara Enim. Oke. Dan juga kami juga terima kasih kepada Pemkab Kabupaten Muara Enim dan juga Pak Bupati Muara Enim Bapak Haji Edison yang mendukung kami dalam menyukseskan kegiatan rapat akhir tahun 2025 Bongkar Pos Group. Oke. Ya salah satu agenda kami itu dalam rapat itu ialah bagaimana Bongkar Pos ke depannya ini mau seperti apa. Tentunya kami di situ pembahasan kami itu koreksi antara kawan-kawan tim-tim kami
Kalau memang ada yang belum baik, kami baiki. Kalau memang yang sudah baik, kami pertahankan. Siap. Gitu. Waktu itu ada berapa peserta kita? Lebih kurang 100. 100 orang. Ya, karena masing-masing satu provinsi itu satu perwakilan. Satu perwakilan. Satu perwakilan. Oke. Nah, kalau bongkar pos itu apa aja nih yang tergabung di dalam bongkar pos medianya? Maksudnya media online, kemudian ada mungkin apa ya? TV atau cetaknya? Bongkar Pos Group ini ada 3. Oh, 3, oke. 4, 1 majalah, 1 cetak koran harian, ada streaming juga Bongkar Pos TV, kemudian online. Oh, oke. Oh, jadi ini. Awal berdirinya Bongkar Pos ini cetak. Oh, cetak. Justru awalnya cetak. Awalnya ya? cetak lokal dulu. Lokal. Di Lampung? Hanya di Provinsi Lampung. Oh, oke. Itu kurang lebih 25 tahun yang lalu berdiri. 25 tahun yang lalu. 25 tahun Oh, yang kita lalu. masih Gitu. mana kita? Masih di awang-awang. Apa ya kalau Udonian kita juga. kalau kata itu zaman jahiliyah ya. Oh, Zaman jahiliyah. Zaman Jadi 25 nulis. Zaman 25 nulis. tahun yang lalu bongkar pos ini diawali oleh media cetak Media cetak di Lampung. di Lampung. Oke. Waktu itu kalau saya salah, waktu itu ada 4 di Provinsi Lampung. Lampung Pos, Ya. Radar, Lampung Express, Ya. sama Bongkar Bongkar Pos. pos. Oh, so. Waktu itu, zaman 25 tahun yang lalu. 25 tahun yang lalu itu media-media nasional semua itu ya. Iya. Tapi kalau bongkar pos ini benar-benar media yang berawal dari apa maksudnya itu? Menulis. Menulis tapi sorry, pendirinya lokal Lampung ya. Iya, Lampung. Oke. Nah, kemudian sekarang berkembanglah ada apa di TV Online. online-nya TV Iya. streaming online dan juga ini. Nah, Mas Tando sendiri bergabung di bongkar posnya? Kalau saya dari apa ya? Dari cetak cetak dari dulu. tuh. Cuma saya dulu belum turun ke lapangan nih. Oh. Masih sekedar bantu-bantu yang di kantor, di staf. Tidak pernah turun ke lapangan. Ya. Komisaris ya. Pemilik. Kalau belum turun lapangan lah komisaris. Oh, jadi waktu itu ini di redaktur ya. Apalah waktu itu namanya istilahnya apa tuh? Kalau boleh katakan membantu-bantu bagian fotografer lah. Oh, fotografernya. Fotografinya, bagian fotografinya. Oke. Waktu itu saya. Nah, baru pindah ke Muara ini memegang biro Sumatera Selatan. Sumatera Selatan sebagai korwil. Korwilnya. Ya. Penugasannya mulai kapan? 3 tahun yang lalu. Oh, baru 3 tahun. Berarti 2 tahun lagi masa jabatannya. 3 tahun yang lalu ya tadi. Habis periodenya. Kita tuh gini, sebenarnya saya tuh timbul ide itu sekarang kan zaman era digital nih, Oke. zaman teknologi. Jadi untuk mengambil minat kan sekarang ini kan masyarakat tuh yang diri itu melihat, mendengar, Oke. menonton kan. Ah. Jarang kalau yang Membaca. namanya membaca itu. Oh, oke. Membaca itu sudah jarang. Jadi ya saya ada ide itu untuk mengembangkan di Provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Selatan, melalui oke. online dulu awalnya. Online, oke. Online dulu. Nah, berapa selama ini beritanya itu kemana berat? Maksudnya lebih konsentrasi ke ekonomi, politik, atau olahraga? Kita sih ke netral lah. Oh, netral ya. Netral. Tapi untuk saat ini yang lebih cenderung itu kita ke kegiatan pemerintahan, Oh, pemerintahan. TNI dan Polri. Oh, TNI Polri lebih bermitra ke situ ya. Bermitra ke situ. Oke, sip. Oke, Kanco Kunian tadi Martundu dari Korwil ya. Kita nyebutnya Korwil apa namanya? Sumsel Bongkar Pos Group. dari Bongkar Pos. Nah, sekarang kita ke siapa nih? Kak Johartono. Beliau adalah pengurus DPD IWO Muara Enim. Kita di IWO sebagai apa kita ini? Saya panggil siapa nih? Kak Johan, Kak Tono atau Kayaknya lebih pas abang kan. tidak? Abang Jo. Abang Jo. Abang Jo. Bukan Abang Madun. Tapi dia udah nanya dulu aslinya dari mana. Oh iya. Kan namanya kan nama-nama seberang kan? Iya, tidak tadi nama depan nih ini. Nama-namanya kan nama-nama seberang. Nama depan nih Johan nih Manado cahnya. Manado. Jo deh. Nah, Tono belakang nih apa? Jawa. Nah, ini asli mana kita?
Kalau asli gitu asli Morenin. Ketipu gitu. Asli Morenin gitu. tapi asli banyak, merinding. tapi banyak yang ketipu dengan nama itu. Oke. Mungkin banyak yang dikiranya dari seberang kan. Kalau Seberang, nama-nama O itu kan banyak dari Pulau Nah, Jawa. benar. Jawa. Nah, jadi ada cerita Merindimnya? Morenin asli dari Morogulo. Oh, Hujan Mas. Nah, Morogulo. sama saya tadi itu Bang. Nama saya kan Martuduh kan lebih identik Medan ya. Medan, oke. Padahal saya itu bukan, saya tidak bohong, saya itu kelahiran Palembang asli. Palembang. Kakek saya itu orang Gelumbang. No, Gelumbang. Orang Telu. Maka saya itu kenapa kok nama saya seperti orang Medan? Tapi kalau kelahiran Palembang ada Ki Agusnya biasanya depannya. Kan ada Ki Agus. Kemas. Iya, ada nih Nyimas dan Kemas. Kalau kami kan, aku kan sekolah di Palembang dulu. Kalau Kemas tuh kalau kami sebuti kapal motor stempel kalau kami kan. KMS. Iya. Wah, macam. Kalau zaman saya dulu mungkin tidak kenal dengan itu karena masih zaman dukun. Dukun. Beranak nih. beranak dalam kubur. Nah, kalau ini apa tadi cerita tadi itu? Nah, Cerita lucu jadi tadi. ceritanya ini waktu aku lahir tahun-tahun 80-an kan, aku kelahiran tahun 80. Jadi dulu cerita bapak ada Lahir di Palembang apa? lahir di Morenin, Oh, Morenin. asli Morenin. Heeh. Waktu itu ada orang Jawa lah ya, kalau gitu bilang sekarang orang Jawa ikut sama bapak. Nah, yang memberi saya nama itu orang Jawa itu. Nah, dia bilangnya seperti ini, nama ini bagus pak. Mungkin di kedepannya mungkin kita tidak tahu. Pokoknya nama ini bagus, bisa jadi orang lah katanya. Mungkin jadi pejabat, mungkin jadi apa ya. Ya aku alhamdulillah dikasih nama itu. Aku tidak juga apa katakanlah malu ya dikasih nama itu. Karena yang memberi itu kan Iya. ada orang yang tinggal di rumah gitu ikut mendoakan. Nah, mudah-mudahan dengan doa itu. Jadi yang apa kawan bapak yang hijau nambu tuh kawan bapak. Iya, kawan bapak. Cerita bapak Cerita dulu. bapak. Iya. Oke, Masya Allah. Tapi yang jelas persisnya nama itu bagi aku, ya aku bangga kalau nama itu. Oke. Karena bangganya apa? Ada yang kalau dulu kan sering nyebutnya ada Kopral Jono kan. Oke. Berarti aku tidak jadi TNI tapi jadi kopral kan. Kopral. Jadi kopral. Kopral pangkatnya. Jono. tidak perlu pendidikan, Nah, nggak dapat tidak perlu pangkat. pendidikan, ya. Kopral. Tapi ada kopral ya, Bang. Tapi jangan salah Bang. Mereka ini kopral tapi pakai jenderal. Oh, Pangkat kopral gaji jenderal. Sahabatannya jenderal. Iya. Oke, nah jadi sehari-hari kita dipanggil Kalau di sehari-hari kalau di rumah dipanggil Jono. Jono, oke. Ada yang sering panggil John, bebas John, lah. oke, siap. Ada yang panggil Namo kan, nama langsung Johartono. Johartono. Tapi kebanyakan kata Bang Martodo tadi dipanggil Abang John. Abang Nah, John. Lebih ke Oke. orang Medan Oh, ya. jadi Kan? orang Medan. Oke, nah di Iwo kita sebagai apa kita Bang John? Sebenarnya kita malam ini kan mewakili ya, Iya. mewakili karena ketua DPD IWO ini adalah Kak Bahari. Karena kebetulan Kak Bahari ini mungkin ada suatu hal ya nggak bisa hadir. Jadi kita sebagai pengurus lah di sini, sebagai pengurus. Ya sebenarnya dari kegiatan IWO ini banyak sih sebenarnya. Ya cuman yang lebih intinya kita tuh untuk wadah silaturahmi lah yang bergabung di dalam organisasi IWO. Nah, IWO ini sendiri adalah suatu organisasi mulai dari pusat, dari DPD, DPW dan DPD Morenin. Kebetulan DPD ini kan dipimpin oleh kalau orang Morenin ini lebih dikenal sama Kuyung Bahri. Oh, Karena beliau ini orang Sekayu kan. Orang Sekayu ini kan dipanggil Kuyung. Namehal. Iya, Namehal Kupi. Itu. Di mana dia ini? Dusunnya kayu di mana ini? Nah, kalau Orang persisnya Tebrau. aku kurang paham kalau Bahari itu di mana ya kalau di. Tapi yang jelas dia itu asli orang Sekayu. Sekayu, ya. Karena dipanggil Kuyung itu kan. Kuyung. Nah, beliau menjabat dari saat ini ketua IWO untuk Kabupaten Morenin ya. Iya. Nah, IWO sendiri kalau untuk kawan-kawan media, kalau wartawannya yang pengen bergabung di IWO, persyaratannya apa Mbak ini? Ya kalau persyaratan aku rasa nggak terlalu banyak ya. Tapi yang jelas integritas ya. Integritas untuk IWO sendiri karena kita adalah wadah daripada organisasi media online yang kita sebut dengan IWO tadi. Ya disitulah mungkin kumpulan media-media yang kira-kira memang memiliki integritas. Oke. Memang dia menyatakan bahwa dia memang proporsionalisme dalam seorang media itu kan, seorang wartawan itu harus dijunjung tinggi. Makanya di IWO ini banyak sih yang tergabung ya di dalam IWO ini. Jadi siapapun juga Kanco yang saat ini yang menekuni profesi sebagai jurnalis
wartawan yang belum tergabung di organisasi manapun juga, silakan bergabung Ya. di IWO. Sekretariatnya kalau di Muara Enim di mana itu? Kalau di Muara itu di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan rumah makan sederhana. Nah, Di pasti ya. dekat jembatan 2 itu ya, Iya. ada ruko itu, ada ruko yang menjajar itu, sebenarnya kita paling ujung. Paling ujung. Ya. Jadi ke situ Di sana mulai dari jam 8 pagi sampai malam lah. Sampai malam, masih ya? buka kita. Oke. Tapi pada dasarnya kami sendiri, ya terutama kami yang tergabung di IWU, Oke. yang merasakan di situ tuh keakraban, Oke, kebersamaan, sesama anggota IWU kan. Di situ juga banyak aktivitas yang kami lakukan, misalnya kami kadang-kadang kami tuh saling berbagi pendapat, tukar ilmu, ngobrol santai lah. Oh, siap. 24 jam 24 jam kantor IWU terbuka untuk kawan-kawan. Oh, Itu pada dasarnya. siap. Masya Allah, kerennya nih. Iwo, jadi Kance Kunian jangan segan-segan untuk yang menekunin profesi sebagai jurnalis ya, Ya. wartawan. Nah, kalau di situ khusus wartawan online atau wartawan misalnya apa ya, mungkin ada TV atau kemudian cetak, di Iwo juga bisa bergabung dia, Mas? Aku rasa bisa. Bisa ya. Karena kita kan wadah organisasi Wadahnya, kan. Kita nggak menutup kemungkinan karena yang namanya media kan yang ingin bergabung ya welcome. Welcome ya. Cuman dengan satu syarat jangan bergabung di organisasi lain. Oh, Tumpang oke. tindih lah. Ya, Nggak boleh kita kan. Jadi kalau misalnya bergabung Iwo, jangan lagi bergabung Ya, lain, itulah. kecuali dia melo apa tuh Reo, Ya, kan, melo organisasi lain itu boleh kan. SPT. Iya. Itu organisasi pencak silat kalau yang itu. Lameta pada, itu kan. pada dasarnya ketua DPD IWU sendiri Pak Lembar itu menyupport kawan-kawan. Oh gitu, oke. siap. Kalau ingin ya kemarin terbukti beliau menyupport penuh kegiatan rapat akhir tahun kemarin iya. bongkar pos. Makanya saya bilang ya kawan-kawan yang ingin ingin diskusi beliau Silakan. terbuka. Silakan datang ke kantor IWU. Oke. Yang penting ya kita selama kita sesuai dengan sopan santun tata krama beliau terbuka. Oke. Beliau terbuka. Sip, Kancu Kunian, sesi pertama ini seru ngobrol dengan dua orang yang hampir menjebak saya selaku host. Saya pikir tamu kita malam ini dari Medan dan dari mana? Dari Jawa Tengah, Mas. Jawa Timur. Jawa Timur. Tak taunya Katanya asli Moreni. rupanya asli Marinim, beliau Mas Sodo. Mas Todo dari Gelombang dan ini dari Bang Johannya dari Hujan Mas, Hujan Moragola. Mas, Moragulo Lamo Bang. Lamo. Lamo Moragola ini Lamo. masuk ke dalam ya. Ya, masuk dalam. Nama kadesnya Pak Pak Sirojudin. Oh si Rujudin. Iya. Usuludin. Suluhuddin Moragola baru. Moragola. Kita Moragola yang masuk. Oke. Oh kalau yang Pak Nopian satu Nopiansa Ulah Bandung. Pulau Bandung. Iya. Oke. Satu kecamatan tapi beda Ya, desa. satu kecamatan ada 9 desa kan. Oke, sip. Kanca Kunian, nanti kita ngobrol lagi seru dengan narasumber kita yang hebat-hebat ini. Kita ngebahas apa sih prospek media online di Kabupaten Muara Enim tahun 2026 ini. Akan kembali setelah Kanca manjangin cerita malam hari ini hari Rabu tanggal 7 Januari 2026. Malam hari ini spesial kita undang dan di mana? Telah hadir tadi Martondo, Korwil Sumsel, bongkar pos, kemudian juga ada Mas Johartono, pengurus di PD IWO Muara Enim. Kanca Kunian, sekarang kita masuk sesi kedua, kita akan nanya serius. Wah, serius. Jangan yang tegang-tegang. tapi tidak tegang-tegang ini, tenang saja. Sudah gemeter-gemeter aja. Kalau yang tidak bisa dijawab jadi PR ya. Kita akan di sesi kedua ini mudah-mudahan bisa membuka wawasan kita bagi apa sih dan bagaimana tentang peran media di dalam kehidupan sehari-hari kita dan juga sebagai kontrol sosial. Kalau tidak salah nih kita ada 4 nih, ada eksekutif, yudikatif, satu lagi legislatif, nah satunya itu pers. 4 nih pilar demokrasi. Pilar keempat. Kita pilar keempat ya. Bukan Pancasila ya. Bukan. Kalau Pancasila ada 5 ya. 5. Oke, terima kasih juga yang sudah nonton live-nya kita di TikTok Serasan. Banyak sekali ini ada Jolibra, Zalidanau, asal saja, dan juga ada 1400. Masya Allah. Mudah-mudahan ini, dan juga yang lagi nonton di Facebooknya Kak John. Ada yang ngundang asal yang ini ngundang kemudian juga ada yang di Facebooknya Kak Johartono. Ya. Terima kasih, selamat malam yang lagi nonton.
dan juga ada di Bongkar Pos. Oke, kita sekarang ke mana? Ke Bang Martodo. Martodo lagi. Bagaimana rasanya Bang menekuni dunia media ini? Apa ya? Hobi. Kami itu bermula dari hobi. Hobi ya. Karena hobi ya. Enjoy lah. Enjoy. Kerjanya bener dak? Katanya kalau kita jurnalis nih begawinya 25 jam sehari. Plus ya. Tidak lagi. Pom bensinnya cuma berapa jam di Morenim Tanjung Itu gitu. 25 jam. 25 jam. Heeh. Ya terkadang-kadang memang seperti itu karena kita kan apa ya? Kadang-kadang kita sering dengar ya. Masa berita online kok tayang sampai 2 hari 3 hari. Itulah kadang-kadang yang bikin kita Oke. kejar target. Oke, kejar target itunya. Nah, kemudian ini siapa kalau misalnya mencari kita gimana? Mencari berita apa investigasi atau hanya sekedar menerima apa tuh menerima laporan dari reporter-reporternya di lapangan? Ya tentunya kawan-kawan kan kadang-kadang mereka bekerja mencari investigasi, mencari fakta kan. Karena kita kan di sini dituntut mencari kebenaran. Mencari kebenaran. Jadi menuntut sesuai dengan fakta yang ada. Oke. Ya tentunya kita kan hasil karya tulis itu tetap berpatokan di kode etik. Kode etik ya. Yang apa yang menjadi apa tuh pagar-pagarnya. Iya. Tapi itu benar tadi 25 jam sehari pernah ngalamin. Kawan saya Oh, kawan saya. Kalau saya alhamdulillah tidur saya. Pengalaman pribadi ya. Iya, kalau saya Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadinya belum ada. belum ada. Kalau kawan saya sering itu. Oh, kawan-kawan ya. Karena saya sudah ngorok dia masih Masih. main handphone dia. Oke, kalau Kajang sendiri Sama lah apa yang sampaikan. Kadang banyak suka dukanya. suka dukanya. Ya. Oke. Ya. Kadang kita diintimidasi. Oh, Iya sorry, pernah diintimidasi. intimidasi dalam bentuk apa? Misalnya, Eh, aku tunggu di sini, kita makan-makan. Ya seperti itu Oh, lah. Tapi gitu. pas kita ketemu ya bukan itu yang ini. Oke. Ya, kadang karya jurnalis gitu itu kan dinilai mungkin dikiranya sepihak. Sepihak, oke. Ya, bukan dari fakta. Padahal kita di lapangan, Di memang lapangan, fakta. oke. Memang seperti itulah kita nyajikan berita kan. Nah kadang itulah suka dukanya daripada jurnalis ini seperti itulah. Oke, nah kemudian Iwo, kalau misalnya ada anggota yang tadi tadi apa, sorry kalau ini apa dalam posisi investigasi mendapat apa ya pressure, tekanan segala macam tuh, Iwo sebagai induk yang menawingin kawan-kawan jurnalis nih, apa langkah-langkahnya? Ya kalau gitu langsung tancap gas kalau memang itu memang benar Oh, fakta di lapangan. Nah. Enggak katakanlah berita itu diredam tapi malah diangkat lagi. Diangkat lagi ya? Karena memang kalau di Iwo ini rata-rata kan medianya kan memang mencari berita itu di lapangan. Di lapangan. Bukan katakanlah mengambil berita Bukan itu kiriman, bukan. Oh, oke. Tapi Apa memang nyari cuman fakta. bukan sebenar apa bukan sekedar press release baik. Bukan. Oke, jadi lebih cenderung turun ke Malah kalau ketua Iwo sendiri Uyung Bahar ini gaspol katanya. gaspol. Iya, Oh, gaspol. oke. Nah, tahun 2026 ini apa nih langkah-langkah dari kawan-kawan kita yang tergabung di IO? Jadi tadi kami sebelum kesini sempat bincang-bincang dengan Bang Todo ini kan, kebetulan tergabung di Bongkar Pos Group ya. Oke. Jadi kami punya mimpi, tapi mimpi ini memang mungkin jadi kenyataan ya. Tapi ini namanya mimpi, bisa aja ada halangan ya. Kami ingin mengadakan apa ya, UKW lah. UKW, ujian kompetensi wartawan. Mungkin Oke. nanti Iwo yang fasilitasi, Iya. kerjasama lah sama Bongkar Pos. Ya kita ingin kualitas, integritas dan kawan-kawan media yang mungkin ada di Sumsel mungkin ya, ada yang Morenim khususnya, ya bisa lebih berkarya itu lebih apa ya, lebih independen lah. Lagi, oke. Lebih menyajikan berita itu sesuai dengan fakta di lapangan. Itulah. Oke. Cuman kami berharap mungkin Bang Todo bisa menjelaskan Iya. lebih lanjut. Mungkin masalah masalah pendanaan UKW ini udah kan. siap, mungkin masalah pendanaan udah siap, Oh, iya. mungkin. Kalau Bang Todo siap, karena kemarin itu berhasil. Ya, Oke, se-Indonesia mengadakan acara di Morenim kan. Oke, 8 Berhasil. provinsi dikumpulkan di Morenim. Iya. Kalau itu kan kita masih wacana. Wacana oke. Tapi ya kami inti kalau seperti Pak Bupati tuh bersatu kita bisa. Ya. Oke, siap.
kami butuh kawan-kawan yang ingin maju, ayo kita sama-sama, Mm-mm. kita sama-sama maju. Mm-mm. Karena kami bekerja sendiri pun tidak mampu. Oke. Makanya kami butuh kawan-kawan yang pengen mau maju, ayo kita gabung. Baik itu sama organisasi Iwo ya, oke. atau bongkar pos atau yang lain lah. Yang penting kita tuh sama-sama niatnya ingin sama-sama maju. Mm-mm. Nah, kemudian bongkar pos, gimana nih tahun 2026 ini setelah kemarin melakukan rapatnya itu? 2026 ini apa nih planning besarnya si siapa? Bongkar. Tentunya kami juga berharap kawan-kawan lebih aktif. Sekarang kan zaman teknologi nih, Ya. ada Instagram, TikTok, FB. Ya kan misalkan kawan-kawan yang melakukan boleh aktif, silakan buka akun masing-masing. Misalnya bongkar pos Sumsel, Ya. FB misal di situ kita kasih nama, misalnya kayak saya Todo bongkar pos Sumsel. Oh, oke. Silakan aktifkan masing-masing karena itu membantu kan Membantu, untuk oke. memperluas jaringan bongkar pos. Mm-mm. Tapi ya saran saya kita harus lebih bijak lah dalam menggunakan media sosial media sosial ini sekarang ini. Nah, Kak John, Ya. tadi ngomong masalah media sosial. Bagaimana Iwo sendiri menyikapin semaraknya medsos? Gimana ya, medsos itu apa, menjadi apa ya maksudnya? Menjadi kawan, sparring, atau malahan bisa menjadi apa ya? Lawan untuk kita media yang mainstream yang memang ada tim, ada segala ada pertanggungjawabannya, legalitasnya. Pernah dibahas dalam internalnya Iwo mungkin? Kalau di sini ya sebenarnya dilema juga kan. Dilemanya seperti ini. Ini medsos ini kan kalau kita lihat kan sekarang dari mulai anak balita sampai orang tua itu kan udah banyak yang punya medsos ya. Nah, tapi kita sebagai media kita harus pandai-pandailah katakanlah menyajikan sebuah berita, sebuah fakta ya memang sesuai. Nah, kalau medsos ini kan kalau kita lihat tidak ada dasar payung hukumnya. Ya, oke. Banyak sekali kan sekarang kan akun-akun yang mungkin live, mungkin menyajikan berita-berita yang mungkin seperti misalnya kecelakaan lah. Kecelakaan. Nah, kan kalau kecelakaan banyak yang kawan-kawan yang punya medsos ini kan langsung siaran langsung live. Nah, ini kan kalau katakanlah pihak keluarga yang korban katakanlah keberatan itu kan nggak ada pertanggungjawabannya, nggak ada dasar hukumnya. Tapi kalau kita media, kita kan punya dasar hukum. Kita punya undang-undang yang melindungi, kita punya kode etik wartawan, kode etik media, jurnalis. Nah, jadi menyikapi hal seperti ini, kalau saya hanya satu berpesan, pandai-pandailah, bijak-bijaklah dalam menggunakan medsos itu kan memang sesuai, yang katakanlah tidak merugikan diri sendiri. Itulah pandangannya. Oke, sip. Jadi Kanca Kunian bermedsos oke, tapi harus bijak ya. Ya. Dan tetap Kanca Kunian untuk tetap apa ya namanya itu menjadi panutan. Untuk berita adalah media. Tetap media yang ada jelas badan hukumnya, terus para jurnalisnya berkompeten di bidang itu ya. Oke. Nah, sekarang kembali ke Mas Tondo. Mas Tondo ini kita kalau misalnya ada kawan-kawan yang kepengen bergabung di Bongkar Pos, kawan-kawan adik-adik kita, itu apa aja syaratnya selain cantik dan ganteng? Ada kriteria mungkin. Ada kriterianya Kalau secara kriteria sih dia nggak ada ya. Nggak ada ya. Ya pada dasarnya dia mempunyai kode etik yang baik lah. Baik, oke. Yaitu dia ingin bekerja, ada kemauan, bisa bergabung ya, tidak. Maaf, kalau untuk pendidikan apa harus tamat apa? Harus SMA. Minimal SMA ya. Tidak harus sarjana dan jurusan jurnalistik. Yang jelas bisa baca ya. Iya. benar. Dan bisa berbahasa Indonesia. Iya, bisa berbahasa Kan Indonesia. ada bahasa Inggris Tapi terus. bahasa daerah juga bisa. Yang pasti itu dia bisa nulis. Ya, Bisa nulis. Bisa ngarang. Oke. Minimal tidak menyusahkan tim redaktor. Tidak perlu ngedit deh, langsung tayang. Minimal ngirim rilisan mentah itu masih jangan bolak-balik ya. Yang aturannya
terdepan di belakang, yang depan di dulu. Takutnya dia nulis nama dia dulu, ditulis oleh, baru tulisannya. Oke, nah sekarang tadi kalau mau bergabung di Bongkar Pos, minimal SMA, usia ya berarti di atas tamatan SMA, berarti 17 tahun ke atas lah ya. Yang untuk bergabung. Biasanya nih pengalaman Kak Tondo sendiri di dalam Bongkar Pos tuh, kalau ada yang mau bergabung itu langsung gimana tuh? Biasa Pelatihannya, liputannya apa gitu? lamaran dulu, lamaran kemudian itu 3 bulan. Oh 3 bulan. Break namanya? Masa training ya? Training. Oh, oke. Di sini apa di Singapura? Dia langsung ke lapangan. Oh langsung ke lapangan. Jadi Singapura jalan-jalan. Singapura melok kami. Selama 3 bulan itu kita lihat evaluasinya. Oh evaluasi, oke. Kalau memang tidak memenuhi kriteria kita cabut. Cabut lagi dia. KTA-nya ada KTA ya. Oke, sip. Nah, kalau di ini sendiri IWO saat ini ada berapa anggota yang tergabung ya di dalam IWO ini? Yang Ya, kalau dihitung secara ini mungkin tidak terhitungan ya, cuman lebih dari 20 ya. Lebih dari 20 ya. di ini ya. Kalau disebutkan satu-satu tuh mungkin nama-nama itulah yang mungkin nggak awal. Ya. Tapi yang jelas prinsipnya kalau dia tergabung di IWO pasti mampir ke kantor lah. Pasti kantor. Pasti sering. Berarti dia wong IWO. Ya, Oke. karena kita di IWO ini kan kantornya kan terbuka kan. Oke. Tapi kadang-kadang kan bukan dari organisasi IWO juga boleh mampir kan. Oh iya. Nggak oke. mesti harus dari IWO, tapi kebanyakan dari IWO ini itu di sini enaknya di IWO ini kekeluargaan yang lebih dekat. Oke. Lebih dekat, terus lebih santai, terbuka lah, nggak ada yang tutupi. Oke. Pertanyaan terakhir, Kak John, profesi wartawan, jurnalis, menjanjikan nggak secara ekonomi? Ya, kalau menjanjikan tergantung individunya. Oh, oke. Karena apa? Karena di wartawan ini kan, di media ini kan, kalau dia menjiwai, aku rasa menjanjikan secara ekonomi. Secara ekonomi. Tapi kalau dia sekedar ikut-ikutan, sekedar ikut rame, ya aku rasa nggak usah lah bergabung di Apa ikut media rame? ini. Apa ikut rame banyak tadi kelambu kan? Nah, cuman ada ikar, Ada ikar? nakut-nakuti Oh. kepala dinas, Oke. nakut-nakuti. Siap. Karena gini Bang Anggi. Nah, gitu loh. Karena- Ini icaknya lah serius ini. Karena gini, Bang Anggi. Pandangan Iwo Dewe cak mano? Kalau saya sendiri, tuh, makanya Oke. saya sering ngobrol kosong sama kawan-kawan. Oke. Saya bilang seandainya seorang jurnalis ini wartawan ini ada pensiun, aku ngajukan pensiun dini. Oh. Pensiun dini, tidak bisa. Ini masalahnya. Seandainya jurnalis ada pensiun, Aku ngajak pensiun wong dini. pertama yang ngejar Iya, aku paling pertama ngajak pensiun. biar dapat di pensiun. JHT yang sebagai JHT. kejar. Jaminan hari tua. Jaminan hari tua. Oke. Nah, berarti kan gini, Kak John sama apa tuh? Ya mau Kak Tondo-nya. Berarti kan media jurnalis itu kan tidak mengenal Usia. usia, pensiun segala macam selama dia kuat fisik dan maaf ya itu cara berpikirnya masih kritis gitu kan. Oke. Nah, berarti Iwo pun melarang anggotanya yang cak tadi tuh yang nakut-nakuti kepala dinas tadi tuh Kurasa setiap organisasi Setiap melarang. organisasi Iya, pasti, melarang oke. pasti. Yang jelas pasti ada aturan sendiri lah. Heeh. Nggak mungkin lah nggak ada larangan kan. Heeh. Ada sanksi pasti ini ya. Kalau seorang jurnalis itu kan minimal kan ada berita lah. Ada Oke. Ini ada menyajikan kan. Iya, ini jurnalis tapi dia katanya berita. Nah, Oke, itu artinya katanya pulsa nih. ini kita tidak menuduh siapapun Ya, oke, siap. Oke, semuanya Kanca Kunian. Sekarang sebelum kita tutup, seru nih ngobrol, cuma cuaca tidak mendukung, mohon maaf. Tapi udah pas sih waktunya pas, lebih dari sejam malahan. Oke, Kanca Kunian, kita sebelum tutup kita mau minta closing statement-nya dari siapa? Dari Kak John dan kemudian nanti dari Kak Tondo-nya. Kak John, apa nih harapan besarnya tentang dunia jurnalis di Kabupaten Muara Enim? Terutama IWO sebagai organisasi yang banyak mendongeng jurnalis. Apa sih yang pengen IWO, apa sih peran serta IWO gitu loh di dalam pembangunan kita di Kabupaten Muara Enim ini, bermitra dengan pemerintah atau bermitra dengan pihak-pihak apa ya maksud terkait gitu. Silakan. Ya, aku rasa mitra dan pemerintah lah. Karena pemerintah ini kan yo kalau bisa jadi bagian dari IWO lah, IWO kalau ya, seperti itu ya. Juga pihak
pihak perusahaan lah. Perusahaan, gitu ya, oke. Nah, kita jangan sampai media ini dianggap negatif oleh mereka itu kan. Kita ambil sisi positifnya lah kan. Nggak mungkin kita menilai bahwa media ini jelek lah, nggak mungkin lah kan. Mungkin itu. Oke, sip. Terima kasih banyak dengan Kak Johan. Johan bin Jono. Kopral. Kopral Jono. Iya bener loh kalau dipanggil-panggil Johan. Johar Tono. Tono. Iya. Johar Tono. Iya. Ya Kopral Jono. Kopral. Dapat Jo dan Kopral. No. Jo depan, No belakang. Oke. Terima kasih banyak untuk Kak Johar Tono selaku pengurus DPD IWO Muara Enim. Oke, sekarang kita dengan Mas Martondo Korwil Sumsel dari Bongkar Pos. Mas, ini Bongkar Pos ini kan grup yang besar, sudah lebih dari 25 tahun berdirinya. Nah, banyak naik turunnya perkembangan dunia jurnalis. Bagaimana sekarang Bongkar Pos tetap bertahan dalam posisi teknologi yang semakin canggih ini, mempermudah atau malahan memperambat gerak Bongkar Pos? Kalau bagi kami sih sangat membantu ya, mempermudah, karena dengan teknologi ini Bongkar Pos ini bukan hanya di Indonesia, atau saya rasa mungkin sampai keluar juga bisa aksesnya oleh Bongkar Pos. Nah, maka di situ kami ada websitenya, website, ada emailnya. Di situ boleh kita buka baik itu dari segi profil company-nya. Untuk mengenal Bongkar Pos lebih mudah. Berarti kalau kita yang ada di luar negeri, Pak Aca bisa. Tidak harus yang tadi di Singapura tadi bisa. Oke. Itulah keuntungan teknologi tadi itu. Tapi kita juga kita mari lebih bijak menggunakan teknologi. Oke, sip. Oke, sekarang apa nih Mas Tondo selaku Korwilnya Bongkar Pos, harapannya untuk pemerintahan Kabupaten Muara Enim dan para pelaku usaha dunia usaha di Muara Enim? Silakan, Mas. Iya, harapan kami sih ingin, tentunya kami tetap bersinergi dengan pemerintah yang ingin sama-sama maju menuju Indonesia Emas tahun 2045 sesuai dengan tema kami kemarin. Kami tetap mendukung untuk kemajuan Indonesia, khususnya Kabupaten Muara Enim. Dengan Muara Enim membara. Dengan membara. Ya, bagi kawan-kawan, mari ciptakan hasil karya jurnalis, buat seindah mungkin sehingga menjadi konsumsi publik yang tidak jenuh, pantas, tidak membosankan. Pantas untuk di penasaran terus. Tidak tidak, kan kita ini ada batas-batasan. Ya mungkin yang baca bukan hanya yang dewasa, mungkin ada juga yang anak-anak. Kita harus tetap jaga itu. Sip. Oke, semuanya kancu kunian. Kelar sudah Mance kita malam ini seru ngobrol dengan dua orang narasumber kita yang bergerak di dunia jurnalis di Kabupaten Muara Enim. Di sebelah kanan saya tadi ada Kak Johan dari IWO Kabupaten Muara Enim, dan juga ada Kak Martondo dari Korwilnya Bongkar Pos. Semuanya kancu kunian, saya Dijanggi dari Jalan Kartini nomor 247 Muara Enim. Mohon pamit, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kita ketemu lagi dengan narasumber yang berikutnya. Semuanya dari Jalan Kartini, sekali lagi terima kasih banyak, dan kami ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.